Bab 241, Penyakit Tersembunyi Sang Putri, lacak sumber pilnya. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, melihat gerakan Zhang Juechen dan yang lainnya, Putri Beihai mengangguk pelan, lalu menatap Wang Xi dan berbisik, Sier, ajak teman-temanmu ke lobi untuk duduk sebentar, ibu akan menyiapkan kue untukmu. Terima kasih Bibi. Aku ingin makan kue osmanthus beraroma manis. Sebelum Wang Xi sempat berbicara, Yun Nisang terlebih dahulu memegang lengan Putri Beihai, dan berkata dengan manja. Dasar gadis kecil, Putri Beihai menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan mengangguk di dahi Yun Nisang, dan berkata tanpa amarah, Bibi akan melakukannya untukmu. Setelah selesai berbicara, Putri Beihai mengangguk ke arah Luo Chen dan yang lainnya, berbalik dan pergi bersama pelayan. Setelah Putri Beihai pergi, Ye Changli menghela napas lega, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada, kekuatan sang putri dan permaisuri telah meningkat pesat, dan paksaan yang terpancar secara tak kasat mata membuatku sedikit terengah-engah. Kerajaan raja sudah dekat, ibu saya telah terjebak dalam kemacetan selama 10 tahun. Meskipun kekuatannya masih meningkat, dia belum mampu menembus kemacetan dan mencapai ranah Raja Wu. Ketika Wang Xi mendengar kata-kata Ye Changli, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penyesalan, bahkan jika ayah saya mencari kekaisaran awan mengalir, dia tidak menemukan cara untuk membuat ibu saya menerobos. Yun Nisang di samping juga mengangguk, dan berkata dengan ekspresi sedih, saya juga pernah mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa bibi itu dikonspirasi oleh seseorang ketika dia mengandung sepupunya, dan dia menderita luka-luka gelap, yang mengakibatkan kerusakan pada fondasinya dan keputusasaan bagi hidupnya. Kecuali dia dapat menemukan cara untuk mengubah hidupnya melawan langit dan membangun kembali fondasinya, dia hanya akan terjebak di puncak Wuzun dalam hidupnya. Petik 2. Apakah ada hal lain? Mata Ye Changli dan Zhang Juechen memadat ketika mereka mendengar kata-kata itu, bahkan jika kekuatan di belakang mereka bagus, yang satu berasal dari keluarga Fuling Ye, yang lain memiliki raja pedang yang kuat sebagai tuannya, tetapi tidak pernah mendengar berita seperti itu. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Selain kaisar, hanya leluhur keluarga Yun dan aku yang tahu tentang itu. Yun Nisang mengangguk dan berkata dengan sedih, adapun cara untuk membentuk kembali fondasi bibiku, ada cara, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk dicapai. Mengapa? Ye Changli tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan bingung, sulit. Sulit? Wang Xi mengangguk, dan berkata tanpa daya, karena ibuku memiliki fisik yang istimewa, jika kamu ingin membangun kembali fondasi untuk ibuku, kamu perlu menggunakan pil 4 tingkat yang disebut pil yang dapat dilacak. Hanya saja pil jenis ini sudah lama hilang, bahkan jika sepupunya membaca semua pil di koleksi internal keluarga Yun, dia bahkan mencari-cari pil yang dia bawa, dan dia tidak menemukannya. Petik 2. Pil jejak sumber. Luo Chen, yang diam di samping, mendengar kata-kata Wang Xi, wajahnya gemetar tanpa sadar, dan berkata dengan lembut, pil jejak sumber dikabarkan dibuat oleh Kaisar Dan Wu 1000 tahun yang lalu. Ya, Wang Xi mengangguk, lalu menatap wajah Luo Chen, dan berkata dengan mata yang membara, siswa Luo, apakah kamu punya cara untuk menemukan pil jejak sumber? Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan lembut, aku punya pil jejak sumber di tanganku. Pil jejak sumber ini diperoleh setelah dia memahami metode rahasia, seni pil kondensasi Huqi, yang tercatat dalam pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis. Tingkat 9. Itu diambil dari kesempatan untuk memilih pil 4 lapis yang hilang secara acak dari hadiah sistem. Hanya saja metode pemurnian pil ini sangat aneh, membutuhkan esensi dan darah orang lain untuk digunakan sebagai obat untuk membantu pemurnian, jadi Luo Chen meletakkannya di rak setelah mendapatkan pil ini. Tapi saya tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Mendengar perkataan Luo Chen, wajah Wang Xi tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Yun Nisang dengan gembira meraih lengan Luo Chen dan berkata dengan heran, kakak Luo Chen, kamu tidak bercanda. Kamu benar-benar memiliki pil pelacak di tanganmu. Dia tahu persis betapa berharganya pil jenis ini. Setelah Kaisar Dan Wu menciptakan pil jenis ini, meskipun pil itu dengan cepat menyebar ke seluruh benua semesta. Namun kemudian karena suatu alasan, Kaisar Agung Dan Wu tiba-tiba menghancurkan pil asli yang dapat dilacak sebelum menghilang, dan pada saat yang sama meminta asosiasi alkemis untuk menghancurkan sisa pil yang dapat dilacak. Setelah Kaisar Dan Wu benar-benar menghilang,
pil yang dapat dilacak juga hancur 7 atau 88, dan pil yang tersisa juga benar-benar menghilang karena beberapa perubahan, membuat pil ajaib ini punah. Bahkan mereka mengetahui keberadaan ki dan jenis ini dari beberapa legenda, dan pada saat yang sama tahu bahwa pil ki dan jenis ini telah lama hilang, tetapi mereka selalu menyimpan jejak keberuntungan di hati mereka. Namun, Yun Nisang tidak menyangka bahwa dia mencari semua resep pil yang dikumpulkan oleh keluarga Yun dan Akademi Alkimia Akademi Liu Yun tetapi tidak dapat menemukan resep pil yang dapat dilacak, tetapi Luo Chen memilikinya. Ini benar-benar tidak dapat ditemukan dimanapun, dan masih ada desa lain. Apa yang akan berbohong kepadamu? Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tidak senang, namun, meskipun pil jenis ini memiliki berbagai efek aneh, ada satu hal, yaitu, metode pemurniannya sangat aneh, dan tingkat kesulitan pemurniannya tidak lebih rendah dari pil kipin, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat yang sama, karena pemurnian pil ini membutuhkan esensi dan darah orang yang meminum pil sebagai pemurnian tambahan, dan bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil ini sangat berharga, saya ingin memurnikan pil ini, itu sulit. Petik 2. Apa masalahnya? Yun Nisang menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan suara yang dalam, paman saya memiliki lebih banyak uang daripada paman saya, dan dengan sumber daya keuangannya, dia telah mengumpulkan beberapa poin untuk menyempurnakan pil keterlacakan. Bahan obat tidak sulit, sedangkan untuk menyempurnakan pil keterlacakan, bukankah kamu masih memiliki saudara Luo Chen? Kamu bahkan dapat menyempurnakan pil berdarah dingin, pil tabu. Memurnikan pil yang dapat dilacak seharusnya tidak sulit bagimu, bukan? Begitu suara Yun Nisang jatuh, sebuah suara bersemangat datang dari belakangnya, Nisang, apa yang kamu katakan itu benar. Adik laki-laki ini benar-benar dapat menyempurnakan pil keterlacakan. Semua orang mengikuti prestise dan melihat seorang pria mengenakan jubah ular piton berjalan cepat dari kejauhan, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Ayah paman pangeran, Wang Xi dan yang lainnya buru-buru berkata dengan hormat ketika mereka melihat pria berjubah ular piton itu. Karena orang di sini bukanlah orang lain, melainkan Raja Beihai, Wang Wuxin. Tidak perlu bersikap sopan, Wang Wuxin melambaikan tangannya, menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan penuh semangat, adik kecil, apa yang dikatakan Nisang tadi benar, apakah adik kecil benar-benar dapat memurnikan pil keterlacakan? Luo Chen merenung selama 2 detik, lalu mengangguk, dan berkata dengan lembut, kamu dapat mencobanya. Tetapi terlalu sulit untuk memurnikan pil ini, dan aku tidak dapat menjamin keberhasilan 100%. Sebenarnya, Luo Chen cukup yakin tentang keberhasilan pemurnian pil yang dapat dilacak. Bagaimanapun, dia telah menguasai teknik rahasia tingkat rendah yang diciptakan oleh alkemis tingkat 9 di tahun-tahun terakhirnya. Mengandalkan keajaiban seni pil kondensasi Qi, meskipun Luo Chen tidak yakin untuk memurnikan pil keterlacakan pamungkas, jika itu hanya pil keterlacakan biasa, dia cukup yakin. Hanya saja, dia sedang berhadapan dengan Raja Laut Utara yang kekuasaan dan kekuatannya sangat mengerikan, jadi Luo Chen tidak mengatakan apapun sampai mati, memberi dirinya banyak ruang untuk bermanuver, tidak apa-apa jika bisa disempurnakan, tidak apa-apa jika bisa disempurnakan. Wang Wuxin mendengar bahwa tidak ada Stan Beihai Wang, menggosok tangannya, menatap Luo Chen, dan berkata dengan sedikit malu, saya tidak tahu apakah saya bisa meminta adik laki-laki untuk melakukannya, memurnikan pil yang dapat dilacak untuk Neisi. Sebelum Luo Chen dapat berbicara, Wang Wuxin melanjutkan, jangan khawatir, adik laki-laki, bahan-bahan untuk memurnikan pil yang dapat dilacak semuanya dibuat oleh saya. Bahkan jika pemurniannya tidak berhasil, saya tidak akan menyalahkan adik laki-laki. Jika saya berhasil memurnikan pil yang dapat dilacak, dan, saya harus berterima kasih banyak. Sebenarnya, Wang Wuxin juga menggunakan perhitungan kecilnya sendiri. Selama Luo Chen dapat diundang, bahkan jika pemurnian Luo Chen gagal, dia juga dapat mengambil kesempatan untuk menukar formula pil yang dapat dilacak di tangan Luo Chen, dan kemudian mengundang Master Pil Dao. Datang saja untuk memurnikannya. Tentu saja, akan lebih baik jika Luo Chen berhasil menyempurnakan pil pelacak, itu akan menghemat banyak tenaganya, belum lagi, itu akan menghemat banyak uangnya. Begitu suara Wang Wuxin jatuh, perintah sistem Luo Chen berbunyi di benaknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas yang dipicu, penyakit parah Putri Beihai. Putri Beihai berkonspirasi untuk merusak fondasinya, dan kekuatannya telah terperangkap di ranah Wu Zun dan tidak dapat ditingkatkan.
Minta tuan rumah untuk menyempurnakan pil pelacak untuk mengisi fondasi bagi Putri Beihai dan membantunya berhasil menerobos ke ranah raja. Hadiah tugas, 500 W poin aura, pil 5 tingkat yang hilang, dan teknik rahasia acak. Hukuman kegagalan, mengurangi aura sebesar 500 W poin, alkimia tingkat 4 jatuh ke alkimia tingkat pertama, dan seni pil kondensasi Huaki hilang. Apakah tuan rumah menerima tugas itu? Luo Chen membekul sejenak ketika dia mendengar perintah sistem. Setelah pemicu ini, dia masih perlu memutuskan apakah akan menerima tugas tersebut, yang merupakan pertama kalinya dia melihatnya. Hadiah dari tugas sistem juga sangat menarik, tetapi hukumannya sama mengerikannya. Pengurangan energi spiritual dan jatuhnya alkimia bukanlah apa-apa bagi Luo Chen, tetapi kehilangan hukuman dari seni pil kondensasi Qi benar-benar membuat Luo Chen merasa sedikit bersalah. Teman kecil, Wang Wuxin tiba-tiba tercengang ketika melihat Luo Chen, dan tidak bisa menahan sedikit kekhawatiran, tetapi teman kecil yang baru saja kusebutkan tidak puas. Mendengar kata-kata Wang Wuxin, Luo Chen kembali sadar, menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan, syarat pangeran penuh dengan ketulusan, tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Aku hanya khawatir kalau aku tidak pandai belajar seni dan nanti aku akan mengkhianati kepercayaan sang pangeran. Mendengar perkataan Luo Chen, sebelum Wang Wuxin sempat berbicara, Yun Nisang berkata dengan marah, "Paman, jangan percaya omong kosongnya. Dia bahkan bisa memurnikan pil berdarah dingin, dan saat pertama kali masuk Akademi Liu Yun, dia juga memberitahu dekan dan wakil dekan alkimia untuk keluar dan menangkap orang. Tidak hanya itu, dia juga bisa memurnikan pil pamungkas dan memurnikan pil yang dapat dilacak, yang sama sekali tidak sulit baginya. Dia hanya ingin berkonsentrasi pada latihan bela diri, jadi dia tidak ingin menghabiskan waktu untuk melakukan alkimia." Dalam pandangan Yun Nisang, dengan bakat Luo Chen, mungkin sulit untuk memurnikan pil yang dapat dilacak, tetapi tingkat keberhasilannya pasti lebih dari 90%. Alasan mengapa Luo Chen menolak untuk mengizinkan Wang Wuxin memurnikan pil yang dapat dilacak, dan bahkan menghindarinya dengan segala cara yang mungkin, adalah karena butuh waktu lama untuk memurnikan pil yang dapat dilacak, dan Luo Chen tidak ingin menunda latihan bela diri karena ini. Tidak hanya Yun Nisang, tetapi Ye Changli, Zhang Juechen dan Wang Xi juga mengangguk setuju. Mereka secara pribadi telah melihat Luo Chen menyempurnakan pil pamungkas dengan seni pil kondensasi Qi. Menurut pendapat mereka, dengan mengandalkan metode Luo Chen, menyempurnakan pil ketertelusuran hanyalah masalah manual. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengar kata-kata Yun Nisang. Dia tidak menyangka bahwa Yun Nisang akan langsung mengekspos pantat lamanya. Dia tidak langsung setuju dengan Wang Wuxin, dan memang dia tidak ingin membuang waktu untuk itu. Bagaimanapun, pil keterlacakan sangat sulit untuk disempurnakan, bahkan jika dia memiliki seni pil kondensasi Qi untuk mempercepat pembentukan pil. Tetapi jika dia ingin menyempurnakan pil keterlacakan, dia tidak akan dapat melakukannya dalam waktu lebih dari setengah hari. Setidaknya butuh 2 atau 3 hari untuk beralih ke alkemis lain. Adik kecil, jika kamu bersedia membuat pil keterlacakan, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, aku akan secara pribadi mengarahkanmu ke sana selama 3 hari setelahnya. Bagaimanapun, lelaki tua itu juga seorang kaisar bela diri, dapatkah aku memberimu beberapa saran dalam seni bela diri? Setelah mendengar kata-kata Yun Nisang, Wang Wuxin segera berkata kepada Luo Chen. Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit terharu ketika mendengar kata-kata itu, dan bimbingan yang cermat dari seorang ahli Wu Huang memang dapat menguntungkannya. Dan dia memiliki keyakinan besar dalam menyempurnakan pil ketertelusuran dengan sukses, dan dia hampir tidak perlu khawatir tentang kegagalan misi. Kemudian pikirkan ramuan dan teknik rahasia acak untuk menyelesaikan tugas sistem. Luo Chen merenung sejenak, Chong Wang Wuxin mengangguk, dan berkata dengan wajah serius, "Jika demikian, maka saya akan mendorong Anda untuk mencobanya." Ketika Wang Wuxin mendengar kata-kata itu, kegembiraan muncul di wajahnya, dan berkata dengan cepat, "Jadi, terima kasih adik kecil. Di masa depan, jika adik kecil menemui masalah di Kabupaten Beihai, bahkan jika saya melaporkan nama saya, Wang Wuxin, yang berada di bagian Beihai ini, akan tetap berbicara sedikit berguna." Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bodoh setelah mendengar ini. Wang Wuxin memberitahu Raja Beihai, di bagian Beihai ini, apa yang lebih berguna untuk dikatakan. Begitu Raja Laut Utara Jin Kou dibuka, saya khawatir seluruh Beihai akan mengalami 3 guncangan. Dengan janji Wang Wuxin,
dia mampu berjalan menyamping di Kabupaten Beihai. Ayah, kakak Luo adalah tamu dari jauh, jadi mari kita biarkan kakak Luo beristirahat dulu, Wang Xi tiba-tiba berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, ibu telah terperangkap di alam Wuzun begitu lama, jadi tidak terlalu buruk. Hari-hari, Wang Wuxin tidak bisa menahan tawa getir, dan meminta maaf, saya yang berutang, kakak Luo, Nisang, dan keluarga Ye, Zhang, kalian pergi ke lobi untuk duduk, saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan kamar tamu untuk kalian. Setelah mengatakan itu, Wang Wuxin membawa Luo Chen dan yang lainnya menuju aula, dan kemudian para pelayannya menawarkan teh. Tidak butuh waktu lama bagi Putri Beihai untuk berjalan ke aula dengan beberapa pelayan membawa beberapa nampan. Nampan-nampan itu diisi dengan berbagai kue kering yang lezat. Kakak Luo, cepatlah cicipi. Wang Wuxin mengambil sepotong kue dan tersenyum pada Luo Chen. Selain bakat bela diri, keterampilan memasakku juga terkenal di awal. Kamu tidak bisa mencicipi kue yang dibuat oleh Uchiko sendiri. Berbicara tentang ini, Wang Wuxin tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga, dan berkata sambil tersenyum, pada awalnya, para talenta muda di ibu kota kekaisaran yang mengejar putra batin mampu mengantre dari Miyagi ke gerbang barat, tetapi pada akhirnya aku dipeluk sebagai seorang wanita cantik. Wang Xi, Yun Nisang, Ye Changli dan Zhang Juechen tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar kata-kata Wang Wuxin. Mereka tahu bahwa Wang Wuxin telah melakukan masalah lama lagi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, ingin melihat bagaimana Luo Chen akan menjawab. Naga di antara para pangeran, wajar saja jika sang putri akan menikahi pangeran, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Dia merasa bahwa Wang Wuxin seperti itu tadi, cukup menarik, dan dia sama sekali tidak memiliki aura Beihai Wang. Haha, aku suka adik kecil ini. Wang Wuxin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, lalu melotot ke arah Wang Xi, dan berkata dengan nada tidak senang, bocah bau, lihat apakah kamu melihat, kakak Luo dapat berbicara lebih banyak daripada kamu. Wang Xi berbaring dengan polos, tetapi tidak berani berdebat dengan lelaki tuanya, jadi dia hanya bisa membenamkan dirinya dalam makan kue, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Wang Wuxin. Wang Wuxin mendengus ketika melihatnya, tetapi tidak banyak bicara, lalu menatap Luo Chen, menggosok tangannya, dan bertanya, itu, adik laki-laki Luo, bahan apa yang dibutuhkan untuk memurnikan pil keterlacakan? Orang-orang pergi berbelanja, karena keluarga kerajaan bukanlah keluarga alkemis, meskipun ada beberapa alkemis di klan, tidak ada satupun alkemis yang tinggal di istana. Oleh karena itu, selain beberapa bahan obat langka di rumah harta karun istana kerajaan, bahan obat biasa itu sama saja. Jika Luo Chen membuka tungku untuk alkimia, tetapi keluarga Wangnya bahkan tidak bisa mendapatkan bahan obat untuk alkimia, wajahnya akan hilang. Luo Chen tersenyum diam-diam ketika dia melihat ekspresi Wang Wuxin. Siapa yang mengira bahwa Raja Beihai yang terkenal dari Kekaisaran Liu Yun akan menunjukkan ekspresi yang hampir menyanjung di depan seorang pemuda yang lebih muda darinya dan tidak tahu berapa usianya. Anda harus tahu bahwa Raja Laut Utara terkenal karena hal yang sama di Kekaisaran Awan Mengalir. Dia memiliki gaya yang tangguh dan tidak pernah tunduk pada siapapun. Bahkan ketika dia berada di ibu kota Kekaisaran Awan Mengalir, Raja Beihai berani menunjuk hidung Kaisar Yun saat ini. Pangeran tidak perlu khawatir, kecuali beberapa tetes darah alami sang putri, bahan obat lainnya sangat berharga, tetapi tidak sulit untuk menemukannya. Saya akan membuat daftar resep untuk pangeran, dan pangeran akan langsung memerintahkan pelayannya untuk pergi ke toko obat di kota untuk membeli. Luo Chen menatap Wang Wuxin dan tersenyum. Kalau begitu akan ada adik laki-laki Lauro, Wang Wuxin mengangguk kepada Luo Chen setelah mendengar kata-kata itu, wajahnya penuh kegembiraan. Meskipun Putri Beihai di samping sama-sama bersemangat, dia jauh lebih pendiam daripada Wang Wuxin. Chong Luo Chen mengangguk dan berkata dengan wajah serius, jika adik Luo benar-benar dapat memurnikan pil keterlacakan, aku akan menghormatimu, Yun Suemei. Selir Wang serius, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, senior Wang telah banyak membantuku, hanya memurnikan beberapa pil keterlacakan, itu tidak akan memakan banyak waktu bagiku. Terlebih lagi, pangeran juga setuju untuk membimbingku dengan hati-hati selama 3 hari. Dengan bimbingan hati-hati dari seorang kaisar bela diri yang kuat, aku khawatir bahkan para jenius langsung dari pasukan besar di ibu kota kekaisaran tidak akan berani mengharapkannya. Sudah menjadi keberuntunganku untuk memiliki keberuntungan seperti itu.
Itu tidak sama, Yun Suemei menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara yang dalam, Wuxin berjanji untuk menunjukkanmu kepadaku. Adik Luo telah berjasa besar kepadaku. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, bukankah orang-orang akan menertawakanku? Yun Suemei pelit. Setelah berkata demikian, Yun Suemei membalikkan pergelangan tangannya, dan sebuah pil unik muncul di tangannya. Ini adalah ramuan dari pil tahap keempat pil pemahat, jadi mari kita gunakan ini sebagai hadiah terima kasihku. Yun Suemei menopang ramuan di tangannya dengan energi sejati, dan langsung mendorongnya ke Luo Chen di udara. Luo Chen mengerang sejenak, lalu tersenyum, baiklah, para tetua memberiku hadiah, aku tidak berani menyerah, aku berdiskusi dengan rekan-rekan Wang Xuechang, dan sang putri juga merupakan tetuaku, maka aku akan menerima pil gulung ini dengan rasa malu. Setelah berbicara, Luo Chen langsung meraih pil pembentuk tubuh yang melayang di depannya, dan mengumpulkannya ke dalam cincin semesta. Haha, anak baik, cukup menyegarkan. Melihat gerakan Luo Chen, Wang Wuxin langsung tertawa, matanya penuh dengan penghargaan. Kalian benar-benar memiliki selera makan untukku. Kalau bukan karena Sier, si pria bau ini, lelaki tua itu pasti akan memberi penghormatan padamu. Wang Wuxin menatap Luo Chen dan berkata dengan heran mendengar perkataan Wang Wuxin, mulut Wang Xi berkedut, dan dia juga ingin berterima kasih kepada ayahnya karena telah memikirkannya. Tidak ada dorongan untuk membungkuk kepada Luo Chen, bukan. Luo Chen juga memperhatikan ekspresi Wang Xi. Dia memperhatikan hidung dan hidungnya, berpura-pura tidak mendengar perkataan Wang Wuxin, dan mulai memakan kue. Dasar orang tua, Putri Beihai Yun Suemei melotot ke arah Wang Wuxin dengan nada mencela, dan berkata dengan marah, adik Luo dan Siar setara, apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Setelah selesai berbicara, Yun Suemei menatap Luo Chen dan meminta maaf, adik Luo, jangan pedulikan, orang tua ini sering tidak bisa diandalkan, biasakan saja. Wang Wuxin membisikkan beberapa kata ketika mendengar kata-kata itu, tetapi karena takut dengan keagungan Putri Yun Suemei, Kaisar bela diri itu hanya berani bergumam pelan, membuatnya sulit untuk mendengar apa yang dia katakan. Untuk periode waktu berikutnya, Luo Chen dan yang lainnya tetap mengobrol di lobi Istana Beihai. Baru setelah para pelayan istana melaporkan bahwa kamar tamu Luo Chen dan yang lainnya telah disiapkan, semua orang mengakhiri obrolan dan berjalan menuju kamar tamu di bawah pimpinan para pelayan. Setelah tiba di kamar tamu, Luo Chen terlebih dahulu menuliskan bahan-bahan obat untuk memurnikan pil pembentuk tubuh, dan memberikannya kepada bawahannya. Setelah memberikannya kepada Wang Wuxin, Luo Chen duduk bersila di tempat tidur dan tenggelam dalam kondisi kultivasi. Dan sementara Luo Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi, Wang Wuxin sedang duduk di belakang meja di ruang belajar Istana Beihai, dan di depannya ada Wang Xi dan Yun Nisang. Sier, Nisang, apa hubungan saudara Luo yang kalian bawa kembali ke istana hari ini dengan keluarga Luo? Wang Wuxin berkata ringan dengan sepotong batu giok di tangannya. Pada saat ini, Wang Wuxin memiliki kelicikan yang tak terlukiskan di wajahnya, dan dia benar-benar berbeda dari keberanian yang dia tunjukkan di aula istana sebelumnya. Wang Xi dan Yun Nisang tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini sejak lama, tidak satu pun dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kakak Luo berasal dari keluarga Luo di kota Lingyun, Kabupaten Changlan di barat. Wang Xi mengerang, dan berkata dengan suara yang dalam, dulu keluarga Luo memiliki seorang guru di klan untuk menyelidiki sebelumnya, tetapi tidak menemukan bahwa keluarga Luo dan Luo Jing apa hubungan antara garis kota. Adapun Luo Lingyun, dia tidak memiliki keturunan yang tersisa, jadi bocah itu berpikir bahwa Luo Xiaodi mungkin tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo, tetapi kebetulan itu adalah Luo. Petik 2. Tidak banyak kebetulan di dunia ini, Wang Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, dua bersaudara Luo Lingyun dan Luo Jingcheng berasal dari keluarga Luo dari Akademi Qiankun. Dengan darah keluarga Luo, bahkan jika keturunan mereka luar biasa, itu bukan hal yang tidak dapat diterima. Dan muridmu Luo dikatakan sebagai orang biasa-biasa saja yang tidak dapat berkultivasi 2 bulan lalu. Hanya dalam 2 bulan, dia telah berkultivasi dari orang biasa menjadi master bawaan tingkat 2, dan dia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam alkimia. Bahkan jika kekuatan keluarga besar di ibu kota kekaisaran abis, itu mungkin tidak dapat mencapai ini. Muridmu Luo telah mencapai hal-hal yang tidak dapat dilakukan banyak orang dalam hidupnya hanya dalam 2 bulan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada kekuatan besar di belakangnya yang diam-diam mendukungnya.
Berbicara tentang ini, cahaya bijak melintas di mata Yun Wuxin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, belum lagi Nisang memberitahuku sebelumnya. Muridmu Luo pernah menunjukkan di halaman alkimia teknik rahasia yang hanya dikuasai Luo Lingyun saat itu, teknik kondensasi ki manusia. Jika kamu mengatakan bahwa adik laki-laki Luo tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Mendengar apa yang dikatakan Wang Wuxin, Wang Xi tidak banyak bicara lagi, dan dia dibujuk oleh Wang Wuxin, "Paman, aku yakin kakak Luo Chen berasal dari keluarga Luo, tetapi aku tidak tahu apakah dia dari garis keturunan Luo Lingyun atau Luo Jingcheng." Yun Nisang mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata Wang Wuxin. Pelarian itu, Luo Xiao, yang terkenal sebagai ibu kota kekaisaran 20 tahun yang lalu, seharusnya kamu memiliki kesan, bukan? Yun Nisang menatap Luo Qingsui dan berkata dengan tegas. Seorang jenius dengan satu pedang yang mengalahkan banyak kesombongan di ibu kota kekaisaran, apakah aku tidak memiliki kesan? Wang Wuxin berkata dengan emosi, jika bukan karena penganiayaan rahasia terhadap keluarga Xiao, itu akan memaksa Luo Xiao meninggalkan ibu kota kekaisaran. Ada kekuatan besar lain di dalamnya. Adapun identitas Luo Xiao, tidak ada kontroversi. Begitu dia memasuki ibu kota kekaisaran, dia menuding keluarga Xiao. Terlepas dari perhitungan keluarga Xiao berkali-kali, keluarga Luo yang harus pindah dari ibu kota kekaisaran mungkin tidak akan memilikinya. Jadi bencilah keluarga Xiao. Paman, kamu pasti tahu kalau peringkat Akademi Liu Yun saat ini adalah sahabatku Luo Qingsui, kan? Yun Nisang tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, Aksue pernah memberitahuku kalau ayahnya adalah Luo Xiao. Mengenai Luo Xiao yang mana, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku hanya merasa aneh karena Aksue sepertinya tidak tahu identitas ayahnya, dan ketika dia menyebut ayahnya di depanku, dia juga sangat marah. Sebaliknya, dia adalah adik laki-laki Luo Chen, yang sepertinya tahu beberapa keluhan antara keluarga Xiao dan keluarga Luo, tetapi dia merahasiakan asal-usulnya. Bagaimanapun, keluarga kekaisaran Xiao sangat kuat. Wajar jika adik Luo lebih berhati-hati. Wang Wuxin mengangguk dan bertepuk tangan, hanya orang seperti itu yang bisa berumur panjang. Sier, Wang Wuxin menatap Wang Xi, dan berkata dengan tegas, kamu sekarang berteman dengan adik Luo. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang bagus. Persahabatan ini harus dipertahankan apapun yang terjadi, dan kamu ingat, seperti adik Luo, orang yang sombong, kamu tidak boleh berpikir untuk mencari untung darinya, kamu hanya bisa memperlakukan satu sama lain dengan tulus, dan dengan begitu kamu bisa memenangkan persahabatannya. Jika tidak, kamu mungkin akan merugikan diri sendiri, dan berbalik melawannya. Sayang, mengertilah. Wang Xi mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu bagaimana cara mempertahankan persahabatan ini. Bagaimanapun, dia adalah pangeran Laut Utara yang dijebak oleh Wang Wuxin sendiri, jadi tentu saja dia tidak bisa sama dengan para idiot tak berotak dari keluarga Xiao. Terlepas dari apakah Luo Chen benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Luo, hanya mengandalkan bakat yang ditunjukkan Luo Chen sekarang sudah cukup untuk membuatnya memperhatikan. Terlebih lagi, dari kata-kata Yun Nisang, sudah pasti bahwa Luo Chen adalah keluarga Luo saat itu. Meskipun keluarga Luo sedang merosot, dua bersaudara Luo Lingyun dan Luo Jingcheng menghilang begitu saja. Jika suatu hari mereka kembali ke Kekaisaran Liu Yun, keluarga Luo akan langsung menjadi salah satu negara adidaya Kekaisaran Liu Yun, bahkan di atas keluarga Yun. Membangun hubungan baik dengan Luo Chen sejak dini akan menguntungkannya tanpa merugikan. Aku tidak khawatir denganmu, Wang Wuxin menertawakan kata-kata itu, dan berkata dengan puas, kamu sepertiku saat ini. Setelah berbicara, Wang Wuxin melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, baiklah, jangan sampai pembicaraan hari ini. Juga, periksa seberapa baik bahan obat yang dikumpulkan oleh bawahan telah dikumpulkan. Setelah menyiapkan bahan obat, pergi dan minta saudara Luo untuk mengambil tindakan. Mari kita buka tungku untuk alkimia. Yun Nisang dan Wang Xi mengangguk kepada Wang Wuxin, lalu meninggalkan ruang belajar. Setelah Wang Xi dan Yun Nisang pergi, Wang Wuxin bersandar di kursi, tertawa, dan bergumam, Xiao Gaidao, biarkan kamu melakukan semua yang mungkin. Kali ini kehancuran keluarga Xiaomu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tidak ada yang bisa menghentikannya.
Meskipun perseteruan antara keluarga Wang Beihai dan keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran tidak sedalam perseteruan antara keluarga Xiao dan keluarga Luo, namun keduanya tidak jauh berbeda. Bagaimanapun, Wang Wuxin jelas merupakan salah satu dari sedikit orang yang paling berharap keluarga Xiao akan hancur. Di masa lalu, karena keberadaan Xiao Gaidao, Wang Wuxin juga tahu bahwa meskipun perjanjian milenium berakhir, keluarga Xiao paling banter akan menyerahkan beberapa industri yang sangat besar, dan itu tidak akan merusak vitalitasnya. Dalam hal ini, meskipun Wang Wuxin merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Namun, kemunculan Luo Chen membuatnya melihat kesempatan untuk menghancurkan keluarga Xiao sepenuhnya. Seorang talenta muda dengan bakat seni bela diri dan bakat alkimia yang sama-sama luar biasa, dan masih menjadi anggota keluarga Luo, begitu Luo Chen tumbuh dewasa, keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran pasti akan menghadapi dampak yang sangat besar. Dan yang terpenting adalah bahwa bakat Luo Chen ditakdirkan untuk menarik perhatian banyak kekuatan besar. Ketika Luo Chen dan keluarga Xiao bertemu, kekuatan besar itu mungkin tidak dapat bertarung dengan keluarga Xiao untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Luo Chen. Saat itu, keluarga Xiao terdesak oleh tembok, dan bahkan jika ada kaisar bela diri Xiao Gaidao yang duduk di keluarga Xiao, sama sekali tidak mungkin untuk mencegah kehancuran keluarga Xiao. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Wang Wuxin menjadi lebih intens. Luo Chen di kamar tamu tentu saja tidak mengetahui percakapan antara Wang Wuxin dan Yun Nisang dan yang lainnya. Dia juga tidak tahu bahwa Wang Wuxin telah menganggapnya sebagai harapan terbesar untuk menghancurkan keluarga Xiao. Luo Chen baru saja menyelesaikan kondisi kultivasinya, dan seseorang di luar pintu mengetuk pintu, mengatakan bahwa dia telah menemukan semua bahan obat untuk memurnikan pil keterlacakan, dan bertanya kepada Luo Chen kapan dia berencana untuk membuka tungku untuk membuat pil. Kapan tungku untuk alkimia akan dibuka? Luo Chen mengerang sebentar, lalu dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, membuka pintu, dan bergegas keluar dari orang yang menunggu dan berkata dengan ringan, katakan pada pangeran, aku bisa memurnikan pil keterlacakan sekarang. Penjahat itu akan melapor kepada pangeran. Mendengar perkataan Luo Chen, pelayan yang menunggu di luar pintu buru-buru berkata dengan penuh semangat, tolong juga minta pemuda itu untuk pindah ke halaman belakang. Halaman belakang itu relatif kosong dan cocok untuk alkimia. Luo Chen mengangguk dan berjalan menuju halaman belakang di bawah pimpinan bawahan lainnya. Ketika dia tiba di halaman belakang, Luo Chen menemukan bahwa tungku pil besar telah dipasang di halaman belakang, dikelilingi oleh sejumlah besar rak bahan obat, dan rak bahan obat itu penuh dengan bahan obat. Benar-benar kaya, Luo Chen tak kuasa menahan diri untuk bergumam dengan emosi. Dengan penglihatannya, ia dapat melihat betapa luar biasanya tungku pil itu dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa harga awal tungku pil semacam itu di rumah lelang adalah 300.000 batu roh kelas rendah. Tapi sayang sekali, Luo Chen menatap tungku pil besar itu dan menggelengkan kepalanya, agak menyesal. Sayang sekali, suara Wang Wuxin datang dari jauh, diikuti oleh putri Beihai Yun Suemei. Wang Wuxin berjalan ke arah Luo Chen, menunjuk tungku pil besar itu, dan tersenyum, jika kamu tidak puas dengan tungku pil ini, adik kecil Luo, aku akan membuatmu menggantinya. Bagaimanapun, ada banyak tungku pil yang menumpuk di perbendaharaannya, yang semuanya dihormati oleh semua pihak ketika ia berada di ibu kota kekaisaran. Di antaranya adalah hadiah dari berbagai kekuatan ketika ia menikahi Yun Suemei. Bukannya tidak puas, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hanya saja aku sudah terbiasa dengan tungku alkimia milikku sendiri. Jika aku beralih ke tungku alkimia, aku mungkin tidak akan terbiasa dengannya. Saat dia berkata, tangan Luo Chen memancarkan cincin semesta Guanghua, dan disertai dengan kerang tungku mulas jatuh di depan Luo Chen, dan dasar tungku pil menghancurkan 3 lubang dalam di tanah. Aku berkata, mengapa adik laki-laki Luo meremehkan tungku pil yang aku siapkan? Ketika Wang Wuxin melihat tungku mulas yang dikeluarkan Luo Chen, dia tidak bisa menahan senyum pahit, ternyata adik laki-laki Luo sudah memiliki tungku alkimia yang lebih baik. Wang Wuxin adalah Raja Beihai, hal baik apa yang belum terlihat. Sekilas, dia bisa melihat keistimewaan tungku pembakar hati yang dikeluarkan Luo Chen. Menurutnya, menggunakan tungku pembakar hati untuk memurnikan pil akan menghemat waktu dan tenaga. Saya khawatir pil terakhir akan jauh lebih kuat. Dibandingkan dengan tungku pembakar hati, tungku pil besar di sebelahnya dan tungku pil di rumah harta karun istananya benar-benar seperti
Bongkahan besi yang tidak berguna. Luo Chen tidak bergumul dengan kata-kata Wang Wuxin lama-lama. Setelah keluar dari tungku pembakar hati, tatapan Luo Chen menyapu rak bahan obat di sekitarnya. Segera, Luo Chen memilih bahan obat dengan kualitas baik, membaginya ke dalam kategori, dan mengumpulkan bahan untuk memurnikan pil ketertelusuran 3 titik. 3 salinan. Aku khawatir itu tidak cukup. Luo Chen merenung sejenak dan bergumam, dalam hal ini, tampaknya hanya kualitas yang bisa menang. Wang Wuxin belum menyadari apa yang dimaksud Luo Chen dengan kualitas. Luo Chen sudah mendesak rasa panas di dalam tubuhnya untuk mengalir ke tungku pembakar api. Api emas perlahan berdetak di dalam insinerator. Luo Chen tidak ragu-ragu, meletakkan tangan kanannya di insinerator, dan mengaktifkan formasi pengumpul api di bagian bawah tungku pil. Api emas pucat muncul dari udara tipis, menyatu dengan detak jantung bumi di dalam tungku pil, dan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Luo Chen tersenyum ketika melihatnya, menatap Yun Suemei di samping Wang Wuxin, dan berkata dengan wajah serius, tolong juga minta putri untuk memberiku 3 tetes darah kelahiran. Yun Suemei tidak ragu-ragu ketika dia mendengar itu, dia langsung mengeluarkan 3 tetes darah dengan sentuhan energi spiritual, dan kemudian mengirimkannya ke Luo Chen dengan aura. Luo Chen mengambil 3 tetes esensi dan darah, dan melemparkannya ke dalam tungku pembakar hati bersama dengan bahan obat untuk memurnikan pil keterlacakan. Pada saat yang sama, dia berulang kali menjepit taktik dengan tangannya. Tungku hati. Ketika Yun Suemei di samping melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba membesar, dan ada kegembiraan di wajahnya. Penglihatannya tidak sebanding dengan para siswa dari Akademi Alkimia Akademi Liu Yun. Sekilas, dia mengenali bahwa Luo Chen menggunakan teknik rahasia alkimia yang dikuasai Luo Lingyun saat itu, seni pil kondensasi Qi. Wang Wuxin juga sama, kecuali bahwa dia telah belajar dari Yun Nisang bahwa Luo Chen telah menguasai seni pil kondensasi Qi, jadi setelah melihat Luo Chen melemparkan seni pil kondensasi Qi, dia hanya sedikit terkejut dan dengan cepat pulih. Normal, Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi Wang Wuxin dan Yun Suemei, sebenarnya dia tidak bisa terganggu sekarang. Berbeda dengan obat-obatan lain, karena khasiat obatnya yang unik dan metode pemurniannya yang berbeda dari obat-obatan lain, bahkan alkemis tingkat 7 harus berhati-hati saat memurnikan obat ini, karena takut terjadi kesalahan. Masalah yang dihadapi Luo Chen bahkan lebih sulit, yaitu aura cahaya dalam esensi dan darah Yun Suemei, yang menghambat integrasi bahan obat dengan cepat. Bahkan jika dia memiliki teknik rahasia mengubah Qi untuk memadatkan pil, dia hanya dapat menghapus aura dalam esensi dan darah Yun Suemei sedikit demi sedikit sebelum dia bisa menjadi pil. Dan proses ini setidaknya akan memakan waktu lama. Selama setengah hari berikutnya, Luo Chen telah duduk di depan tungku pembakar hati, mengangkat tangannya untuk membuat mudra dari waktu ke waktu, dan dia sangat terkonsentrasi, tidak berani bersantai. Di samping, Wang Wuxin dan Yun Suemei, serta Ye Changli Zhang Juechen dan Wang Xiyun Nisang yang datang kemudian, juga menahan napas, menatap tungku pembakaran hati dengan mata yang membara, karena takut kehilangan momen ketika obat terbentuk setengah hari berlalu dengan cepat. Luo Chen, yang telah duduk di depan tungku pembakaran jantung, membuat cetakan tangan dari waktu ke waktu, akhirnya memiliki tindakan lain. Saya melihat Luo Chen melambaikan tangannya lagi dan lagi, seolah-olah mengenakan kupu-kupu, dengan cepat mengikat satu demi satu, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Luo Chen, membuatnya sulit untuk melihat gerakannya. Wang Wuxin dan yang lainnya, yang telah berdiri di samping, tampak menakjubkan, napas mereka melambat tanpa disadari, dan mata mereka tertuju pada tungku pembakar jantung. Mereka tahu betul bahwa keberhasilan atau kegagalan terletak pada gerakan ini. Butiran keringat samar-samar muncul di dahi Luo Chen, dan punggungnya sudah basah oleh keringat. Kekuatan jiwa alam luar biasa dengan cepat dilepaskan, selalu memperhatikan berbagai obat cair di tungku pil. Bisakah itu berhasil? Yun Nisang mengepalkan tangannya, dan tubuhnya semakin gemetar. Sebagai seorang alkemis, dia lebih peduli dengan hasil alkimia ini daripada Wang Wuxin dan yang lainnya. Jika Luo Chen dapat memurnikan pil yang dapat dilacak yang hilang, sebagai saksi, dia akan sama-sama merasa terhormat. Boom! Kak! Tiba-tiba sambaran petir menyambar langit di atas istana, menghantam Luo Chen dengan akurat. Luo Chen menyemburkan seteguk darah, dan gerakan Ji Yin terhenti, dan seluruh orang itu gemetar, seolah-olah dia akan pingsan di saat berikutnya. Wajah Wang Wuxin dan yang lainnya tiba-tiba berubah.
Mereka tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi pada saat kritis ketika mereka akan menjadi pil. Sialan, Yun Nisang mengumpat dengan suara rendah, mengapa ada pil yang jatuh sebelum menjadi pil? Kakak Luo Chen tidak lebih dari Grandmaster bawaan kelas 2, dan dia disambar petir tanpa persiapan. Jika ada kecelakaan, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Aksue? Tepat saat Yun Nisang berbicara, guntur perampokan lainnya jatuh dari langit dan menghantam Luo Chen. Setelah melihat ini, wajah Wang Xi berubah, dan dia langsung menyebarkan keterampilan tubuhnya dan muncul di atas Luo Chen. Entah kapan ada stylus berbentuk aneh di tangannya, dan dia melambaikannya berulang kali untuk menghentikan perampokan. Adik Luo, apakah kamu baik-baik saja? Setelah menghentikan Jielei, Wang Xi mendarat di samping Luo Chen dan berkata dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja, Luo Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, juga minta senior Wang untuk melindungiku. Aku hanya perlu langkah terakhir untuk menjadi pil, tetapi aku tidak boleh gagal di sini. Wajah Luo Chen sedikit pucat saat dia berbicara. Faktanya, guntur perampokan tiba-tiba turun sekarang, dan dampaknya padanya tidak kecil. Demi menjaga cairan pil di tungku pil yang hendak mengembun menjadi pil, ia bahkan menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan energi sejati untuk melindungi cairan pil di tungku pil. Kalau tidak, meskipun guntur perampokan datang tiba-tiba, itu tidak akan pernah membuatnya terluka parah. Mendengar perkataan Luo Chen, Wang Xi mengangguk, melambaikan pena aneh di tangannya berulang kali, memotong aura pedang tajam, melemahkan guntur perampokan yang telah menyerang Luo Chen, dan akhirnya menghentikannya. Luo Chen menghirup energi sejati yang kuat, dan sekali lagi menggunakan seni pil pengembunan Qi untuk mengarahkan cairan pil di tungku pil agar cepat mengembun dan terbentuk. Sebuah penglihatan tajam menyebar dari tungku pembakar hati dan memenuhi halaman belakang istana. Kemudian 3 pil yang memancarkan aura menakjubkan terbang keluar dari tungku pembakar hati dan melayang di atas tungku pembakar hati. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas istana, pusaran air gelap perlahan terbentuk, dan banyak guntur dapat dilihat terus-menerus menjulang di pusaran air. Apa yang digambarkan dalam adegan ini, Wang Wuxin dan yang lainnya tentu saja tidak bisa lebih jelas. Pil pamungkas telah lahir, dan pil itu akan datang, kata Wang Wuxin dengan emosi, keterampilan ramuan adik Luo benar-benar mengerikan. Bab 251, secara tidak sengaja, kesempatan lain. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Sebelum suara Wang Wuxin jatuh, Luo Chen yang sedang duduk di tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian tiba-tiba pingsan di mata semua orang karena tidak percaya. Pada saat yang sama, 4 gelombang guntur perampokan turun dari langit, 3 jejak pil sumber yang terbelah ke udara, salah satunya terbelah ke arah Luo Chen. Suedi Luo, Wang Xi melihat pemandangan ini, mengabaikan pil keterlacakan di udara, dan langsung menghadapi Jielei yang menyerang Luo Chen. Bagaimanapun, bahkan jika pil keterlacakan dihancurkan oleh pil itu, selama Luo Chen baik-baik saja, dia masih bisa memperbaikinya. Di sisi lain, jika Luo Chen memiliki sesuatu yang salah, dia tidak dapat menjelaskannya kepada Luo Qingsui dan tutor Akademi Liu Yun. Jika pil keterlacakan tidak cukup, tanpa Luo Chen, dia tidak akan menemukan orang lain untuk memperbaikinya. Siar mundur, sosok Wang Wuxin melintas dan muncul di langit, berteriak pada Wang Xi. Sebelum kata-kata itu terucap, Wang Wuxin memancarkan paksaan yang mengerikan, dan dunia di sekitarnya bergejolak, dan tangan raksasa yang menutupi langit muncul, menghancurkan pil itu di udara. Ketika angin dan awan menghilang, 3 pil pelacakan tertinggi melayang di udara, memancarkan aroma pil yang kuat, tetapi tidak ada yang peduli. Luo Chen, yang matanya semua terkonsentrasi, tampak gugup. Teman kecil Luo tidak, dia sekarang dalam keadaan pencerahan yang aneh. Ketika dia bangun, aku khawatir kekuatannya harus sedikit meningkat. Wang Wuxin jatuh di sebelah Luo Chen, memeriksa denyut nadi Luo Chen, dan kemudian dia menghela napas lega, dan menginstruksikan, Nisang, kamu, anak laki-laki keluarga Ye dan Zhang Xiaozi, bawa teman kecil Luo ke ruang latihanku. Ranjang Xuanbing 1000 tahun di ruang latihanku memiliki efek menenangkan dan seharusnya sangat membantu pencerahan Luo Xiaoyou. Guntur perampokan yang menyambar Luo Chen sebelumnya datang terlalu tiba-tiba, bahkan kaisar bela dirinya tidak bereaksi. Untungnya, kekuatan Luo Chen sendiri sangat kuat, dan tampaknya ia telah berlatih beberapa teknik pemurnian tubuh tingkat tinggi, sehingga guntur langit itu tidak melukai Luo Chen.
Tidak hanya itu, guntur langit itu tampaknya telah menyentuh metode pemurnian tubuh tertentu yang telah dipraktikkan Luo Chen. Kali ini Luo Chen dapat dikatakan sebagai berkah tersembunyi. Teman kecil Luo benar-benar hebat. Wang Wuxin menghela napas, lalu menoleh untuk melihat Wang Xi, dan berkata dengan lembut, "Sier, pergilah dan undang Dr. Genius Zhang untuk membiarkannya membantu ibumu meminum pil sumber jejak." Wang Xi, Yun Nisang dan yang lainnya mengangguk, lalu Ye Changli dan Zhang Juechen dengan lembut mengangkat Luo Chen dan bergegas ke ruang latihan Wang Wuxin di bawah pimpinan Yun Nisang. Adapun Wang Xi, dia pergi ke halaman kecil di halaman depan rumah Wang, dan meminta apa yang disebut Dokter Ilahi Zhang di mulut Wang Wuxin untuk membantu Yun Suemei meminum pil asal. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan pil pelacak asterisk 3 pamungkas, dan kemahiran alkimia tingkat 4 telah meningkat menjadi 35W, 80W. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengakhiri pencerahan, kemahiran tempering tubuh sapi iblis meningkat menjadi 50W, 200W, dan kualifikasi pelatihan meningkat menjadi 2140W, 9999W. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi yang dipicu penyakit berat Putri Beihai, berhasil menyelesaikan fondasi untuk Putri Beihai Yun Suemei, menghadiahkan 500W poin Reiki, pil 5 tingkat yang hilang, dan teknik rahasia acak. Luo Chen terbangun oleh sejumlah besar perintah sistem dalam benaknya. Sambil mengusap kepalanya yang bengkak, Luo Chen melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang Xuanbing yang mengeluarkan napas dingin. Pada saat yang sama, Zen Qi dalam tubuh jauh lebih hidup daripada sebelumnya, mengalir di sepanjang meridian, dan kemudian diubah menjadi Jian Yuan, yang disimpan di dantian. Ayo kita keluar dan melihat-lihat dulu. Luo Chen melihat sekeliling, dan tidak menemukan masalah, tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kemudian Luo Chen memukul seekor ikan mas, berdiri dari tempat tidur Xuanbing, membuka pintu, dan berjalan keluar. "Tuan Luo, apakah Anda sudah bangun?" Begitu Luo Chen membuka pintu, seorang lelaki tua menyambutnya dan dengan hormat berkata, orang tua itu adalah kepala pelayan Istana Beihai. Namanya Yan Zong. Tuan Luo Xiao bisa memanggil saya Lao Yan atau kepala pelayan Yan. Luo Chen ingat melihat lelaki tua ini ketika dia memasuki Istana Beihai. Wang Xi masih memanggil lelaki tua ini, Paman Zong, tetapi dia tidak pernah tahu nama lengkapnya. Ternyata itu Yan Lao. Luo Chen mengangguk ke Yan Zong, lalu menunjuk ke kamar di belakangnya, dan berkata dengan bingung, "Saya ingin tahu apakah ini." "Ini adalah ruang latihan sang pangeran," Yan Zong segera menjelaskan setelah mendengar kata-kata itu, "Tuan Luo Xiao, Anda disambar petir dan guntur saat Anda sedang memurnikan pil pelacakan, lalu tiba-tiba Anda pingsan." Setelah sang pangeran mengambil tindakan untuk memecah pil itu, ia menemukan bahwa Tuan Luo Xiao, Anda tampaknya telah memasuki kondisi pencerahan. Biarkan Putri Nisang, Tuan Ye Changli, Tuan Ye dan Tuan Zhang Juechen, membawa Anda ke ruang latihan sang pangeran, dan gunakan ranjang Xuanbing berusia 1000 tahun di ruang latihan ini untuk mempercepat pencerahan Tuan Luo. Luo Chen tiba-tiba menyadari bahwa ketika ia sedang memurnikan pil asal, guntur langit turun tanpa peringatan, dan ia tidak dapat mendeteksinya dengan kekuatan jiwa alam transendennya. Setelah guntur langit turun, Luo Chen hanya merasakan banyak wawasan tiba-tiba muncul di benaknya, dan pada saat yang sama energi sejati di tubuhnya menjadi sangat aktif. Setelah dukungan kuat untuk memadatkan pil pelacakan, ia jatuh ke dalam kondisi pencerahan yang aneh, tanpa persepsi apapun tentang dunia luar. Awalnya, dia masih bertanya-tanya di mana dia berada. Ternyata Wang Wuxin menyadari bahwa dia dalam keadaan pencerahan dan membawanya ke ruang latihan. "Saya tidak tahu di mana pangeran sekarang." Luo Chen tersenyum pada Yan Zong, dan berkata dengan wajah serius, "Saya meminjam ruang latihan pangeran, saya harus mengucapkan terima kasih kepada pangeran karena perasaan dan alasan saya." "Jangan katakan itu, Tuan Luo Xiao." Yan Zong melambaikan tangannya berulang kali ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata dengan hormat, "Jejak pil sumber yang Anda sempurnakan telah mengisi fondasi bagi sang putri. Sekarang sang putri sudah mundur untuk menyerang kerajaan raja. 3 hari akan berhasil dipromosikan menjadi Raja Wu. Sekarang sang pangeran mencari-cari untuk berterima kasih, Tuan Luo Xiao, masalah sepele ini, dibandingkan dengan kebaikanmu terhadap istana Beihaiku, tapi jauh tertinggal." Setelah Yun Suemei menyerang wilayah raja dalam pengasingannya, Wang Wuxin telah memberikan perintah kematian ke istana.
Mulai sekarang, Luo Chen adalah tamu terhormat Istana Raja Beihai, yang kedua setelah dia dan Yun Suemei di istana. Bahkan Wangxi, putra tunggal Raja Laut Utara, tidak sebaik Luo Chen. Dalam keadaan seperti ini, apalagi Luo Chen diperintahkan untuk dibawa ke ruang latihan oleh Wang Wuxin, bahkan jika Luo Chen benar-benar menempati ruang latihan Wang Wuxin, selama Wang Wuxin tidak peduli, mereka tidak akan berbicara. Kualifikasi. Mendengar kata-kata Yan Zong, Luo Chen menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, bagaimana dengan senior Wang dan mereka? Tuan Si dan Tuan Zhang bertanding di halaman belakang. Putri Nisang dan Tuan Ye pergi ke tur seni bela diri Liu Yun di kota kabupaten bersama pangeran. Yan Zong segera menjawab setelah mendengar ini. Kalau begitu, repotkan Yan Lao untuk membawaku menemui Sue Chang Wang dan Sue Chang Zhang. Luo Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Yan Zong, Tuan Luo Xiao, apa yang Anda katakan? Pangeran telah memerintahkan Anda adalah tamu terhormat istanaku, Anda dan Lao Yan dan saya sangat sopan. Pangeran tahu, saya khawatir saya akan menyalahkan saya lagi. Mendengar ini, Yan Zong bergegas ke Luo Chen dan berkata, Tuan Luo Xiao, Anda ikut saya. Setelah berbicara, Yan Zong memimpin jalan dan membawa Luo Chen ke halaman belakang istana. Segera, Luo Chen melihat Wangxi dan Zhang Juechen bersaing di halaman belakang istana. Dilihat dari tindakan mereka berdua, Luo Chen dapat dengan mudah melihat bahwa Zhang Juechen bukanlah lawan Wangxi. Meskipun Zhang Juechen berada dalam posisi menyerang ketika keduanya bermain melawan satu sama lain, Wangxi meremehkan dalam menyelesaikan serangan Zhang Juechen. Di sisi lain, Zhang Juechen tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, secara bertahap menyebarkan gerakannya, hanya ketika kekuatannya habis, kekalahan hanya masalah sekejap. Ketika Wangxi melihat kedatangan Luo Chen, Wangxi menunjukkan pena aneh di tangannya, mendorong Zhang Juechen ke belakang, lalu menyapa Luo Chen, murid Luo, pencerahanmu sudah berakhir. Semuanya dengan bantuan ranjang es mendalam 1000 tahun milik pangeran, kalau tidak, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk tetap tertutup. Luo Chen mengangguk ke arah Wangxi dan tersenyum. Ranjang es mendalam 1000 tahun milik lelaki tua itu hanya dapat membuat orang berkonsentrasi, dan kecepatan gerakan yang menyegarkan akan sedikit meningkat, dan tidak memiliki efek lain. Wangxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, jika bukan karena kakak Luo, bakatmu luar biasa, ranjang Xuanbing ini tidak akan memiliki efek apapun. Setelah berbicara, Wangxi menatap Luo Chen dengan saksama, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih curiga. Suedi Luo, apakah kamu sudah berhasil lagi? Saat berbicara, ekspresi Wangxi sedikit getir. Hanya beberapa hari setelah Luo Chen berhasil, Luo Chen benar-benar berhasil lagi. Tidak, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hanya saja dia memiliki beberapa wawasan dalam latihan fisik, dan kekuatannya telah sedikit meningkat. Mengapa kita tidak memiliki dua trik? Mari kita lihat tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Luo Suedi sekarang. Setelah mendengar kata-kata itu, Wangxi merenung sejenak, lalu tersenyum pada Luo Chen. Mata Zhang Juechen berbinar di samping. Sejak Luo Chen menerobos ke ranah Grandmaster bawaan, dia belum melihat Luo Chen bergerak. Meskipun dia menduga bahwa kekuatan Luo Chen mungkin telah melampauinya, tetapi bagaimanapun juga dia belum pernah melihat Luo Chen menunjukkan kekuatan penuhnya. Zhang Juechen merasa agak beruntung. Juga, aku telah dikenal karena kekuatan Wang Xuechang untuk waktu yang lama, tetapi aku juga ingin melihat dan mengamati. Luo Chen mengangguk pada Wangxi dan berkata sambil tersenyum ringan. Sebenarnya, dia juga cukup penasaran dengan kekuatan Wangxi. Selain fakta bahwa Wangxi telah menunjukkan sebagian kekuatannya ketika dia menghentikan guntur perampokan sebelum Dan Jie datang, dia belum pernah melihat Wangxi bergerak. Dan menurut berita yang dia pelajari dari Akademi Liu Yun, kekuatan Wangxi melampaui Xiao Lai, yang berada di urutan kedua dalam daftar pertempuran, dan pernah menekan kejeniusan keluarga Xiao. Oleh karena itu, Luo Chen juga ingin melihat kekuatan tempat kedua yang sebenarnya ini. Bahkan dalam arti tertentu, Wangxi seharusnya menjadi nomor satu yang sebenarnya dalam daftar pertempuran. Bagaimanapun, kekuatan Luo Qingsui setelah menggabungkan busur es Xuanxia telah melampaui rekan-rekannya, dan tidak ada alasan untuk memasukkannya ke dalam daftar pertempuran lagi. Jika dia bisa bermain melawan Wangxi, Luo Chen juga akan tahu seberapa jauh kekuatannya saat ini dari pemain teratas dalam daftar pertempuran. Kamu harus berhati-hati, kakak Luo. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen,
Wang Xi langsung tertawa. Dengan lambaian stylus aneh di tangannya, Wang Xi benar-benar meraih Luo Chen dan melancarkan serangan. Melihat gerakan Wang Xi, mata Luo Chen menyipit. Tanpa ragu-ragu, pedang Wu Hen keluar dari lubangnya, menimbulkan suara benturan pedang yang tajam. Ding! Pedang panjang dan pena itu saling bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang tajam dan panjang, dan percikan api muncul di langit. Luo Chen dan Wang Xi masing-masing mundur beberapa langkah, ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit serius. Pantas saja Xiao Lai, yang bisa menghancurkan tempat kedua dalam daftar pertempuran. Kekuatan ini sungguh tidak bisa diremehkan. Luo Chen menggoyangkan tangan kanannya yang mati rasa, diam-diam terkejut. Melalui benturan tadi, dia telah menemukan bahwa kultivasi Wang Xi telah mencapai Grandmaster bawaan tingkat ke-9, dan dia dapat menerobos menjadi roh bela diri hanya dengan sinar. Dan serangan Wang Xi yang tampaknya acak tadi berasal dari perubahan teknik pedang yang sangat halus, dan niat pedang samar yang tersembunyi di dalamnya membuat Luo Chen sangat terkejut. Tanpa diduga, senior Wang ternyata masih seorang tukang reparasi pedang. Luo Chen menenangkan keterkejutan di hatinya dan tersenyum pada Wang Xi. Mendengar perkataan Luo Chen, mata Wang Xi tiba-tiba menyipit. Dia tidak menyangka Luo Chen menyadari niat pedang yang tersembunyi dalam serangannya tadi. Kalian pasti tahu bahwa bahkan Zhang Juechen, yang telah mengolah niat pedang ke level kelima dari daftar pertempuran, tidak dapat mendeteksi ini, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen dapat mendeteksinya. Suedi Luo benar-benar memiliki penglihatan yang bagus, Wang Xi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Awalnya dia pikir dia bisa bersembunyi dari Luo Chen, tetapi sekarang sepertinya dia masih terlalu banyak berpikir. Selain itu, ketika Luo Chen baru saja mengambil alih pedangnya, niat pedang yang ditampilkan telah mencapai Xiao Cheng, bahkan lebih menyipit daripada niat pedang Xiao Cheng milik Zhang Juechen. Kalian tahu bahwa Zhang Juechen telah menyipitkan niat pedang selama lebih dari setahun, dan baru kemudian dia menaikkan niat pedang ke ranah Xiao Cheng. Luo Chen telah menyipitkan niat pedang yang sebenarnya dalam beberapa hari, dan dia telah mencapai ranah ini. Kadang-kadang aku benar-benar iri pada junior brother Luo karena bakatmu. Wang Xi menghela napas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku memiliki bakat seperti juniormu, aku khawatir aku tidak akan terjebak di kekaisaran awan terapung yang kecil ini. Setelah selesai berbicara, sebelum Luo Chen dan Zhang Juechen memikirkan arti kata-katanya, Wang Xi telah melambaikan stylus di tangannya lagi dan menyerang Luo Chen. Setelah Luo Chen menyadari bahwa Wang Xi telah memadatkan niat pedangnya, Wang Xi tidak terus menyembunyikan niat pedangnya, dan secara langsung dan murah hati menunjukkannya. Kekuatan mengerikan yang dibawanya membuat Luo Chen hanya merasakan ada semburan sensasi kesemutan dingin dari kulitnya. 4% niat pedang. Mata Luo Chen menyipit, dia tidak menyangka bahwa pemahaman Wang Xi tentang niat pedang telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Melihat bahwa pena itu mengenainya dengan cepat, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan teknik tubuh Tianpeng terbuka, dan sosoknya dengan cepat menghilang, hanya menyisakan bulu-bulu emas pucat yang perlahan jatuh di tempatnya. Sungguh postur yang cepat. Meskipun ini bukan pertama kalinya Luo Chen menunjukkan teknik tubuh seperti itu, Wang Xi tetap tidak bisa menahan keterkejutannya. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia menggunakan tubuh rahasia dan seni bela diri keluarga Wang, tidak akan mungkin untuk mencapai level Luo Chen. Anda harus tahu bahwa tubuh rahasianya dan keterampilan bertarung dari keluarga raja sudah menjadi kelas atas tingkat dasar, dan mereka hanya berjarak pendek dari tingkat langit. Tetapi di mana dia tahu bahwa teknik tubuh Tianpeng yang dikultivasikan Luo Chen disederhanakan dari teknik rahasia tertinggi, teknik melarikan diri Tianpeng dari burung bersayap emas ras iblis. Meskipun teknik tubuh Tianpeng hanya tingkat atas dari tingkat dasar, tetapi itu hanya lebih cepat dari kecepatan. Kecepatan metode tubuh Tianpeng tidak kalah dengan beberapa tubuh tingkat surgawi dan keterampilan tempur. Hanya saja dalam hal misteri, tubuh Tianpeng tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan tubuh tingkat langit itu. Tepat ketika Wang Xi diam-diam ketakutan, sosok Luo Chen sudah muncul di samping Wang Xi, mengayunkan pedang Wu Hen di tangannya, menumpahkan ribuan aliran cahaya. Sejak selesainya teknik aliran hati, kekuatan teknik pedang aliran dan langkah aliran telah mencapai tingkat baru. Hanya saja langkah alirannya misterius, tetapi kecepatannya sendiri jauh lebih rendah daripada teknik tubuh Tianpeng. Namun, teknik pedang aliran memang telah melampaui banyak teknik pedang yang dikuasai Luo Chen, menjadi teknik pedang paling kuat di antara teknik pedang yang dikuasai Luo Chen. Teknik pedang aliran dari Master Pedang Aliran. Melihat ribuan aliran,
Wang Xi tiba-tiba memiliki aura di benaknya dan kehilangan suaranya. Meskipun Luo Chen telah menggunakan teknik pedang cahaya aliran sebelumnya, kekuatan teknik pedang cahaya aliran tidak luar biasa karena kurangnya bantuan teknik aliran hati, jadi Wang Xi tidak pernah memikirkannya ke arah itu. Bagaimanapun, Tianjiao dari ibu kota kekaisaran tahu bahwa teknik pikiran aliran telah hilang, jadi bahkan jika seseorang memperoleh teknik pedang aliran, hanya sedikit yang akan mempraktikkannya. Karena mereka mampu mengolah ilmu pedang yang lebih baik berdasarkan latar belakang keluarga mereka, tidak perlu berlatih ilmu pedang aliran cahaya yang tidak memiliki teknik mental tambahan, dan yang kekuatannya hanya setara dengan ilmu pedang tingkat tinggi dari peringkat misterius. Dan para prajurit yang akan memilih untuk berlatih teknik pedang cahaya, tetapi tidak memiliki kemampuan ini untuk bersentuhan dengan teknik pedang cahaya. Bagaimanapun, teknik pedang cahaya adalah keterampilan terkenal dari penguasa pedang cahaya dari Kekaisaran Dong Liuyun yang terkenal. Bahkan jika kekuatannya sangat berkurang karena kurangnya teknik jantung cahaya aliran utama, nilai tambahnya cukup untuk membuat teknik pedang cahaya ditembakkan secara ekstrim. Harga tinggi. Oleh karena itu, bahkan jika Wang Xi lahir di istana Pangeran Beihai dan memiliki pengetahuan yang hebat, dia belum pernah melihat seorang jenius pun yang berlatih teknik pedang cahaya. Jika bukan karena latihan Luo Chen tentang teknik pikiran aliran, kekuatan teknik pedang aliran telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Samar-samar memiliki gaya penguasa pedang aliran asli, Wang Xi masih akan hanya menggunakan kelompok yang lebih baik sebagai Luo Chen. Menyerang ilmu pedang tanpa memikirkan ilmu pedang yang mengalir. Karena menurut Wang Xi, meskipun Luo Chen sangat berbakat, dia selalu tinggal di tempat kecil seperti kota Lingyun sebelumnya, dan sulit untuk bersentuhan dengan ilmu pedang yang terlalu maju. Meskipun kekuatan teknik pedang Streamer tidak memuaskan karena kurangnya metode mental, 4 kata, Sword Sovereign Streamer, saja tidak dapat diakses oleh kota Lingyun tempat Luo Chen sebelumnya berada. Tetapi sekarang tampaknya ide-idenya sebelumnya agak terlalu konyol. Ya, itu adalah teknik pedang Streamer. Senior Wang memiliki penglihatan yang bagus. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tetapi pedang Wuhen di tangannya tidak lambat, dan dia menebas ke arah Wang Xi dengan 10.000 Streamer. Wang Xi tampak serius dan melambaikan stylus berulang-ulang. Dalam sekejap mata, penghalang kedap udara ditempatkan di depannya untuk menghentikan serangan Luo Chen. Tetapi untuk waktu yang lama, Wang Xi akan kalah. Meskipun pertahanan Wang Xi tirani, dia masih kalah dalam menghadapi teknik pedang Streamer yang meresap kemana-mana. Kalau tidak, mustahil bagi Yang Mulia Pedang Liu Guang untuk mengamuk di seluruh Kekaisaran Liu Yun dengan mengandalkan seperangkat ilmu pedang Streamer, dan mendapatkan reputasi yang besar. Beberapa cahaya pedang menembus pertahanan di bawah kain Wang Xi, dan menginjak dada Wang Xi dengan keras, mendorong Pangeran Laut Utara mundur beberapa langkah, berdarah di mulut dan hidungnya. Luo Chen menyingkirkan pedang Wuhen, tersenyum pada Wang Xi, dan berbisik, "Senior Wang, Anda telah menerimanya." Dia dan Wang Xi hanya bersaing secara normal, tetapi sekarang setelah dia menang tipis, tentu saja tidak perlu membandingkan. Suedi Luo sangat cakap, dan saya yakin bahwa saya telah dikalahkan. Wang Xi menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pada Luo Chen, tanpa diduga. Suedi Luo telah menguasai aksi ketenaran Liu Guang Sword Sovereign, yang benar-benar mengejutkan dengan penglihatannya. Wajar saja jika teknik pedang Streamer yang digunakan Luo Chen dibantu oleh metode pikiran Streamer asli dari Master Pedang Streamer asli. Banyak sekali jenius dan kekuatan di ibu kota kekaisaran yang telah mencarinya sejak lama dan tidak menemukan apapun, dan bahkan setelah dikenali oleh kekuatan utama ibu kota kekaisaran sebagai sesuatu yang hilang dengan jatuhnya pedang Sovereign Streamlight secara tidak sengaja, Luo Chen telah mendapatkannya. Selain membuat Wang Xi menghela nafas dengan keberuntungan Luo Chen, dia tidak tahu harus berkata apa. Itu hanya kebetulan. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata Wang Xi dan berkata dengan rendah hati. Tidak banyak keberuntungan di dunia ini. Wang Xi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, Suelu Luo memiliki bakat dan keberuntungan yang luar biasa. Mungkin sangat mungkin untuk keluar dari kekaisaran awan mengalir. Apa yang dikatakan Wang Xuechang? Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Wang Xi berkata sebelumnya, iri dengan bakatnya, jika dia memiliki bakat seperti Luo Chen, dia dapat keluar dari kekaisaran awan mengalir. Mungkinkah kekaisaran awan terapung ini masih menyimpan misteri? Ceritanya panjang. Wang Xi melihat sekeliling, dan langsung tersenyum pada Zhang Juechen, diperkirakan saudara Juechen juga tahu sedikit.
Saya memang mendengar beberapa hal dari guru, Zhang Juechen mengangguk dan berkata dengan wajah serius, sepertinya Kekaisaran Liu Yun disebut sebagai tanah pengasingan oleh umat manusia di luar. Benar sekali, Zhang Juechen sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia menatap Wangxi dengan mata yang membara, dan berkata dengan suara yang dalam, asal-usul semua kekuatan di Kekaisaran Liu Yun dapat dilacak, dan hanya keluarga Wang Beihai yang bangkit dalam semalam, tidak ada yang tahu asal-usulnya, tidak mungkin. Saudara, Juechen menebak dengan baik, Wangxi mengangguk dan berkata dengan suara yang mengejutkan, keluarga Wang saya, memang, berasal dari luar Kekaisaran Awan Terapung. Setelah berbicara, Wangxi melihat sekeliling dan mengeluarkan senjata ajaib berbentuk aneh dari cincin semesta, mengaktifkannya, dan penghalang menyelimuti ketiga Wangxi Luoshen dan Zhang Juechen. Setelah semua ini selesai, Wangxi menatap Luochen dan Zhang Juechen dan berkata dengan lembut, sebelum berdirinya Kekaisaran Liu Yun, daerah ini selalu menjadi tempat yang digunakan oleh ras manusia luar untuk mengusir para pendosa yang paling jahat. Kemudian, Akademi Qiankun dikepung oleh klan Tulang dan klan Roh dan dipaksa untuk menutup gunung. Di antara 4 keluarga besar Akademi Qiankun, Luo Lingyun dan Luo Jingcheng, 2 arogansi surgawi dari keluarga Luo, tidak dapat kembali ke Akademi Qiankun. Mereka bekerja sama dengan generasi pertama Kaisar Yun dan mendirikan Kekaisaran Liu Yun bersama dengan 4 kaisar bela diri lainnya di pengasingan ini. Akan tetapi, justru karena Kekaisaran Awan Terapung dibangun di tanah pengasingan, maka Kekaisaran Awan Terapung belum diakui oleh dunia luar. Ras manusia di luar bahkan menyangkal bahwa Kekaisaran Awan Terapung adalah milik ras manusia. Baru setelah Luo Lingyun, yang telah mendirikan Kekaisaran Awan Terapung bersama Kaisar Yun yang asli, melangkah keluar dari medan perang jiwa absolut di daratan utama, dan menyapu bersih banyak jenius dari ras manusia luar dengan kekuatannya sendiri, dan baru kemudian ia meningkat. Meski begitu, ras manusia di luar hanya mengakui bahwa Kekaisaran Awan Mengalir adalah milik ras manusia, dan sulit bagi orang kuat yang keluar dari Kekaisaran Awan Mengalir untuk diakui oleh dunia luar, kecuali jika itu adalah bakat muda yang berbakat seperti Luo Suedi. Berbicara tentang ini, Wangxi menghela nafas pelan, dan berkata tanpa daya, dan itulah sebabnya saya mengatakan itu sebelumnya. Saat ini, generasi muda dari kekuatan besar di Kekaisaran Awan Mengalir belum diizinkan untuk pergi keluar Kekaisaran Awan Mengalir untuk berlatih, karena alasan ini. Sebenarnya, bukan karena generasi muda dari kekuatan besar itu tidak bisa meninggalkan Kekaisaran Liu Yun untuk pergi keluar, tetapi mereka tidak dapat dikenali oleh dunia luar, mereka dapat dengan mudah menjadi sasaran dan jatuh keluar. Mendengar kata-kata Wangxi, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Kekaisaran Liu Yun masih memiliki rahasia seperti itu, kabar yang dikatakan saudara Wang, saya pernah mendengar guru menyebutkannya secara kebetulan. Zhang Juechen tiba-tiba berkata ketika mendengar kata-kata Wangxi, hanya saja guru kurang tahu ketika menyebutkannya, jadi saya tidak mudah untuk menindaklanjutinya. Petik 2. Kaisar Pedang Senior Ling Tian seharusnya berada di dunia luar sebelumnya, dan wajar saja untuk merahasiakannya dari dunia luar, kata Wangxi kepada Zhang Juechen. Kaisar Pedang Ling Tian adalah guru Zhang Juechen. Meskipun dia hanya seorang kultivator biasa, hanya sedikit orang di Kekaisaran Liu Yun yang berani membencinya. Dunia luar, Luo Chen mendesah santai, dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa benua semesta itu luas dan tak terbatas, dan bahwa Kekaisaran Awan Mengalir hanyalah sebagian kecil dari benua ini, dia tidak tahu bahwa Kekaisaran Awan Mengalir memiliki asal-usul ini. Namun, yang paling dia pedulikan bukanlah sikap ras manusia di luar Kekaisaran Liu Yun terhadap para ahli yang keluar dari Kekaisaran Liu Yun. Bagaimanapun, dia sekarang hanya master bawaan tingkat kedua, dan masih ada jalan panjang sebelum meninggalkan Kekaisaran Liu Yun untuk menerobos. Yang paling dia pedulikan adalah berita yang dikatakan Wangxi sebelumnya tentang Luo Lingyun. Luo Chen tidak asing dengan nama medan perang jiwa giok. Jadi daratan ini terletak di bagian selatan Kekaisaran Awan Mengalir, di medan perang yang berbatasan dengan suku hantu. Rumor mengatakan bahwa pada zaman kuno, suku hantu dan suku manusia bersaing satu sama lain dan membentuk jadi setelah keduanya jatuh. Kemudian, para master ras manusia dan ras hantu saling bertarung di dekat medan perang jiwa yang mati, dan semua roh pertempuran setelah jatuh ditemukan di medan perang jiwa yang mati, menjadikan jedi ini salah satu yang sangat istimewa dari banyak jedi di daratan. Berbeda dari jedi lain yang membuat orang berbicara tentang perubahan warna,
banyak ras manusia dan ras hantu dan bahkan orang-orang kuat lainnya dari 100 ras akan memilih untuk pergi ke medan perang tanpa jiwa dan mengubah diri mereka menjadi pertempuran setelah hidup mereka hampir habis dan tidak ada cara untuk melanjutkan hidup mereka, jiwa. Justru karena ini, hampir tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari medan perang jiwa giok, dan Luo Lingyun tiba-tiba keluar dari medan perang jiwa giok, belum lagi, bahkan satu pedang pun untuk menaklukkan para jenius dari ras manusia luar. Sepertinya jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu harus pergi ke medan perang jiwa Jue, pikir Luo Chen dalam hati. Haha, jangan bahas itu, Wang Xi tersenyum saat melihat ekspresi Luo Chen, dan berkata kepada Luo Chen, dengan bakatmu, saudara murid Luo, hanya masalah waktu bagimu untuk keluar dari kekaisaran awan terapung. Mungkin kamu masih bisa menaiki legenda. Mungkin itu ada di daftar 100 Tianjiao teratas. Peringkat Tianjiao Klan 100. Luo Chen tercengang saat mendengar kata-kata itu, sedikit lebih bingung di wajahnya. Meskipun kekuatannya telah meningkat sangat cepat, pengetahuannya tentang bentuk daratan dan beberapa rahasia jauh lebih rendah daripada rekan-rekan seperti Wang Xi dan Zhang Juechen. Begitu suara Luo Chen jatuh, cincin semesta di tangannya tiba-tiba berkembang, dan potret ratu-ratu terbang keluar dari cincin semesta, menyebar melawan angin, dan Yang Mulia King Xuan perlahan berjalan keluar dari potret ratu. Wah, daftar Tianjiao dari klan 100 adalah daftar yang diringkas oleh kekuatan langit dan bumi benua Qiankun. Yang Mulia King Xuan menatap Luo Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama karena daftar Tianjiao dari 100 klan adalah penyihir terkenal dengan nama belakang. Selama Anda dapat berada di daftar Tianjiao dari 100 Raches, Anda dapat dilindungi oleh Qi Luk dari benua Qiankun. Masa depan tidak terbatas. Pada awalnya, Ratu Huang adalah yang teratas dalam daftar Tianjiao dari 100 Raches. Petik 2. Ternyata seperti ini, Luo Chen mengangguk, lalu tiba-tiba pulih, menatap Yang Mulia King Xuan, terkejut, Senior King Xuan, kapan Anda bangun? Aku baru saja bangun, King Xuan tersenyum pada Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, berkat anakmu, aku menggunakan terlalu banyak untuk memperbaiki formasi dan tertidur lelap. Jika bukan karena kamu tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi pencerahan, dan menyerap sejumlah besar aura langit dan bumi, sehingga aku akan mendapat manfaat darinya, aku khawatir aku harus menunggu beberapa saat untuk bangun. Ini senior, Luo Chen baru saja akan berbicara, tetapi Wang Xi di samping bergegas di depan Luo Chen, menatap Luo Chen, bertanya-tanya. Ini senior King Xuan, kata Luo Chen sambil tersenyum pada Wang Xi dan Zhang Juechen. Mengenai berita lebih lanjut, Luo Chen tidak mengungkapkannya kepada Wang Xi dan Zhang Juechen. Meskipun Wang Xi dan Zhang Juechen sama-sama orang yang dapat dipercaya menurutnya, alam percobaan yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix sangat penting, dan Luo Chen tidak berani terlalu gegabah. Jadi meskipun dia percaya pada Wang Xi dan Zhang Juechen, dia tidak banyak mengungkapkannya. Wang Xi dan Zhang Juechen sama-sama roh manusia. Melihat Luo Chen berkata demikian, mereka tidak langsung masuk ke intinya. Sebaliknya, mereka melengkungkan tangan mereka ke arah King Xuan dan berteriak, Senior King Xuan, dengan hormat. Kalian semua memiliki bakat yang bagus, King Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Luo Xiaozi tidak diragukan lagi memiliki harapan untuk masuk dalam daftar Tianjiao Klan 100. Meskipun kalian berdua lebih lemah, kalian terlahir dengan pedang dan pedang dengan hati yang jernih. Melihat dunia luar, itu juga merupakan Tianjiao yang langka, dan mungkin bukan tidak mungkin untuk masuk dalam daftar Tianjiao Klan 100. King Xuan adalah seorang Tianjiao seusia dengan Ratu Phoenix, dan memiliki beberapa persimpangan dengan Ratu Phoenix. Setelah akhirnya mengubah dirinya menjadi alam roh percobaan, dia mempelajari banyak informasi. Oleh karena itu, meskipun King Xuan hanya wuzun sebelum kematiannya, dalam hal penglihatan dan wawasan, saya khawatir bahkan seorang yang kuat di tingkat kaisar bela diri mungkin tidak dapat membandingkannya. Jadi dia menjelaskan detail Zhang Juechen dan Wang Xi sekaligus. Mata Zhang Juechen dan Wang Xi memadat ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka penglihatan King Xuan begitu ganas. Kalian pasti tahu bahwa Jianxin Tongming dan Natural Slot Bond adalah kartu truf terbesar mereka. Kartu truf ini bahkan tidak diketahui oleh instruktur Akademi Liu Yun, tetapi King Xuan dapat melihatnya sekilas. Penglihatan ini cukup membuat mereka merasa terkejut. Yang membuat mereka semakin iri adalah Luo Chen memiliki senior yang berwawasan luas dan berwajah ganas bersamanya. Ini sama saja dengan membawa ensiklopedia bersamamu.
Kalian pasti tahu bahwa generasi muda Tianjiao di Kekaisaran Liu Yun bergegas keluar, banyak dari mereka yang jatuh secara tidak sengaja, bukan karena kurangnya kekuatan mereka. Luo Chen selalu bersama King Xuan di sisinya, dan faktor keamanan dari pengalaman eksternal pasti akan sangat meningkat. Wang Xi dan Zhang Juechen mendesah bersama, King Xuan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka sebelum mereka sempat berbicara. Bocah Luo, seseorang datang, biarkan aku menghindarinya dulu. Suara King Xuan datang dari gulungan gambar Ratu Huang, dan kemudian gulungan gambar Ratu Huang jatuh ke tangan Luo Chen dan dimasukkan kembali ke dalam cincin semesta oleh Luo Chen. Wang Xi juga menyingkirkan lingkaran sihir di sekitarnya dan mengumpulkan senjata sihir aneh itu. Begitu Luo Chen dan Wang Xi menyelesaikan tangan mereka, suara Yun Nisang datang dari jauh, "Sepupu, saudara Luo Chen, Lao Zhang, lihat apa yang kutemukan." Sebelum kata-kata itu selesai, sosok Yun Nisang dan Ye Changli muncul di hadapan ketiga Luo Chen, tetapi Yun Nisang memiliki senyum yang dalam di wajahnya, dan Ye Changli, yang berada di samping, memiliki senyum masam dan tampak sangat tidak berdaya. Semua mata tertuju pada tangan Yun Nisang, dan mereka melihat Yun Nisang memegang pedang panjang dengan bentuk sederhana dan aliran cahaya redup. Niat pedang yang tampaknya ada dan tidak terpancar dari pedang panjang itu. Ini adalah... Ketika Luo Chen melihat pedang panjang di tangan Yun Nisang, matanya tiba-tiba memadat, dan kemudian dia mengeluarkan ekspresi yang mencengangkan. Dia telah melihat pedang panjang ini sebelumnya. Ketika lotere pertama diadakan, dia telah melihat pedang panjang ini di Star Roulette. Dan pedang panjang ini juga merupakan salah satu hal yang paling dia inginkan saat ini. Karena pedang panjang ini adalah pedang Liu Guangjian dari Kekaisaran Awan yang mengalir Liu Guangjian. Pedang Streamer. Suara Luo Chen, Wang Xi dan Zhang Juechen terdengar hampir bersamaan. Hanya saja nada suara Luo Chen lebih tenang daripada Zhang Juechen dan Wang Xi. Bagaimanapun, dia telah melihat pedang panjang ini di Star Roulette, dan kali ini dia tidak terlalu terkejut melihat yang asli. Namun, Wang Xi dan Zhang Juechen berbeda. Keduanya baru pertama kali melihat pedang mengalir, dan mereka penuh rasa ingin tahu tentang pedang panjang legendaris yang hancur karena jatuhnya pedang mengalir secara tidak sengaja. Dan yang lebih penting, Wang Xi dan Zhang Juechen tahu bahwa Luo Chen telah menguasai teknik jantung mengalir dan teknik pedang mengalir. Sekarang Yun Nisang telah menemukan pedang cahaya mengalir, bukankah itu berarti ilmu pedang menakjubkan yang pernah menggerakkan seluruh Kekaisaran Awan mengalir dengan pedang cahaya mengalir akan muncul kembali di Kekaisaran Awan mengalir? Ya, itu adalah pedang portabel dari Yang Mulia Pedang Cahaya Mengalir, Pedang Cahaya Mengalir. Mendengar perkataan dari tiga orang Luo Chen, Yun Nisang tersenyum penuh kemenangan, menatap Luo Chen, dan berkata dengan tegas, "Saudara Luo Chen, pedang cahaya ini secara tidak sengaja ditemukan oleh pamanku di kota Chengbeifang. Kurasa aku tidak perlu membicarakan asal-usulnya. Saudara Luo Chen, ilmu pedangmu selalu menjadi cara yang ringan dan elegan. Pedang cahaya ini sangat cocok untukmu, dan dalam hal kekuatan, pedang ini bahkan lebih kuat dari pedang Wuhen di tanganmu. Bagaimanapun, pedang Wuhen hanyalah senjata spiritual tingkat menengah, sedangkan pedang cahaya mengalir sudah menjadi senjata misterius tingkat atas, dan hanya tinggal seutas benang lagi untuk bisa menjadi senjata bumi." Yun Nisang berhenti sejenak ketika mengatakan itu, lalu menyerahkan pedang cahaya di tangannya kepada Luo Chen, dan tersenyum, "Saudara Luo Chen, kamu telah memurnikan pil keterlacakan untuk Bibi Mei. Pedang cahaya ini diberikan kepada saudara Luo Chen oleh paman. Terima kasih, kamu mencoba memanfaatkannya." Siswa Luo benar-benar sangat beruntung. Melihat pedang cahaya di tangan Yun Nisang, Wang Xi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Zhang Juechen di samping juga tampak aneh, dengan rasa iri yang tak terlukiskan di matanya. "Saudara Juechen, saudara Wang, ada apa denganmu?" Ye Changli memperhatikan keanehan antara Zhang Juechen dan Wang Xi, dan segera bertanya. Wang Xi melirik Luo Chen setelah mendengar kata-kata itu, dengan pertanyaan di matanya. Luo Chen mengangguk ringan, ekspresinya tenang. Setelah dia menyelesaikan teknik pedang cahaya streaming, dia memiliki tingkat pengenalan yang sangat tinggi terhadap teknik pedang cahaya streaming. Kecuali dia tidak bertarung melawan orang dan tidak menggunakan teknik pedang cahaya streaming, seseorang akan tahu bahwa dia telah mempelajari teknik pedang cahaya streaming dan telah lama hilang. Metode pikiran Streamer. Dalam hal ini, lebih baik menunjukkannya secara terbuka daripada menutupinya. Suedi Luo telah berlatih teknik pikiran cahaya mengalir,
dan pada saat yang sama dia memiliki tingkat penguasaan yang sangat tinggi terhadap teknik pedang mengalir. Wangzi menatap Ye Changli dan berkata sambil tersenyum masam. Ye Changli terkejut ketika mendengar ini. Dia juga seorang tukang reparasi pedang, dan tentu saja tahu apa yang dikatakan Wangzi. Keberuntungan Sue Di Luo luar biasa, sungguh patut ditiru, kata Ye Changli dengan penuh emosi saat dia menatap Luo Chen yang telah mengambil pedang cahaya dari Yun Nisang. Tepat ketika Ye Changli dipenuhi emosi, Luo Chen telah mengambil pedang cahaya mengalir dari Yun Nisang. Dan hampir pada saat yang sama ketika pedang Streamer jatuh ke tangan Luo Chen, perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengambil metode pikiran mengalir dan pedang-pedang cahaya mengalir milik mantan master pedang streaming. Tugas khusus keterampilan surga yang tidak lengkap telah selesai. Ada 3 kesempatan undian berhadiah dan 1 kesempatan pencerahan. Luo Chen tersenyum ketika mendengar perintah sistem, dan kemudian dengan lembut melambaikan pedang Streamer di tangannya, wajahnya semakin tersenyum. Itu pantas menjadi pedang penguasa pedang cahaya mengalir. Itu memang lebih kuat dari pedang Wuhen, pikir Luo Chen dalam hati sambil memegang pedang cahaya mengalir di dalam hatinya. Pedang Wuhen awalnya diberikan kepadanya oleh Ye Changli sebagai hadiah terima kasih, dan itu juga sangat mudah digunakan sebelumnya. Meskipun sekarang ada pedang Streamer yang lebih baik, Luo Chen tidak mungkin mengatakan di depan Ye Changli bahwa pedang Streamer lebih kuat daripada pedang Wuhen. Bahkan jika ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Sue Di Luo, cobalah, seberapa kuat teknik pedang cahaya yang dilemparkan dengan pedang cahaya dan teknik hati cahaya. Setelah Ye Changli menghela nafas, dia melihat Luo Chen yang memegang pedang Streamer, dan berkata dengan penuh semangat. Sudah waktunya untuk mencoba, Luo Chen mengangguk, lalu matanya tertuju pada Ye Changli, Wangzi dan Zhang Juechen, dan tersenyum, 3 senior, siapa yang akan menemaniku untuk mencoba triknya? Ketiga Wangzi ragu-ragu ketika mereka mendengar ini. Kecuali Zhang Juechen, mereka bertiga berasal dari kekuatan teratas Kekaisaran Awan Mengalir. Zhang Juechen juga memiliki Raja Pedang yang kuat sebagai gurunya, jadi mereka secara alami akrab dengan teknik pedang Streamer. Mengerti, teknik pedang ini tidak memiliki bantuan dari teknik pikiran dan pedang cahaya mengalir, itu hanya tingkat atas dari peringkat misterius, tetapi begitu dibantu oleh teknik pikiran mengalir, dan kemudian digunakan dengan pedang cahaya mengalir, itu benar-benar dapat menempati peringkat di antara keterampilan pedang surgawi. Dengan kekuatan mereka saat ini, ingin memblokir keterampilan pedang surgawi tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Ya, Wangzi tiba-tiba menepuk dahinya dan mendapat ide. Paman Zong adalah seorang master di ranah Raja Wu, biarkan dia mencoba triknya, tidak akan ada masalah. Wangzi tersenyum sambil menatap semua orang. Sebenarnya, dia ingin Wang Wuxin mencoba triknya pada awalnya, tetapi kemudian dia berpikir, lelaki tua itu adalah seorang kaisar yang luar biasa, dan dia juga Raja Beihai. Itu benar-benar terlalu berlebihan untuk memberi generasi muda kesempatan mencoba. Bahkan jika Luo Chen memiliki banyak kebaikan untuk keluarga Wang Beihai-nya, itu tidak akan membuat Wang Wuxin begitu terhormat. Aku akan mencari Paman Zong. Mendengar kata-kata Wangzi, mata Yun Nisang berbinar, dan setelah meninggalkan kalimat, dia langsung berlari ke halaman depan. Ye Changli berdiri di sana, menatap punggung Yun Nisang, dengan sedikit senyum pahit di wajahnya. Tidak butuh waktu lama bagi Yun Nisang untuk membawa Yan Zong ke lapangan seni bela diri di halaman belakang. Kepala pelayan istana Beihai dan penguasa wilayah Wuwang juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, dalam perjalanan ke sini, Yun Nisang telah memberitahunya tentang masalah tersebut. Aku sudah mendengar ceritanya dari Nona Biao. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Luo Xiao benar-benar dapat mereproduksi kekaisaran Liu Yun dengan keterampilan pedang terkenal dari penguasa pedang Liu Guang. Yan Tua ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Luo Xiao terlebih dahulu di sini. Yan Zong berjalan ke seberang Luo Chen dan berdiri diam, dan tersenyum pada Luo Chen. Lao Yan sopan, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan wajah serius, anak itu juga baru saja mendapatkan pedang Streamer, dan dia tidak tahu kekuatan pedang Streamer yang lengkap. Aku harus menyusahkan Yan Tua untuk membiarkanku mencobanya. Tidak apa-apa, Yan Zong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Luo Xiao adalah tamu terhormat pangeran, ini masalah sepele. Tuan Luo Xiao hanya memesannya.